Chapter 15 Kekuasaan si kecil. Anak muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini hanya seorang anak kecil, namun ia dapat menyapu panah dengan satu tangan. Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa ini agak tidak masuk akal. Orang harus mengerti bahwa hanya dengan mengangkat kedua tangannya, ia dapat mengangkat 5 atau 6 kuali tembaga. Dengan panah tebal yang dapat membelah batu dan memecahkan emas, kekuatan tirani itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, karena itu cukup untuk membunuh seekor naga bertanduk naga. Orang-orang dari desa Wolf semuanya terkejut. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada mereka yang mengetahui betapa menakutkannya Bei Feng, karena dia dikaruniai bakat alami yang unggul dan kekuatan surgawi yang sangat langka. Bagaimana mungkin anak kecil seperti itu memblokir panah besi Bei Feng? Kamu sedang mencari mati. Bei Feng muda dengan enteng mengejek. Sinar cahaya di matanya melesat seolah-olah itu adalah 2 garis petir. Dia dengan keras menghembuskan napas, menarik busurnya, dan mulai terus menembakkan panah. Ci-ci. Iron Arrows menembus langit yang luas dengan suara wuh, seolah-olah itu adalah suara mengerikan dari tingkat ke-9 neraka. Poros panah tebal memancarkan sinar metalik yang membuat hati orang bergetar saat melayang dengan cepat, itu sangat menakutkan. Bei Feng terus-menerus menarik busurnya sampai ia melepaskan 8 panah besi. Saat mereka bersiul di udara, masing-masing dan setiap anak panah sangat menakutkan, hanya menargetkan tanda vital si kecil. Si Hao seperti kera yang waspada, jatuh ke 4 anggota tubuhnya. Dengan gerakan alami, dia dengan cepat menghindari 5 panah. Setelah itu, ia menggunakan kedua tangan untuk meretas 3 anak panah lainnya ketika yang lain membenamkan diri jauh ke dalam batu gunung dengan suara kongkiang. Kinerja ini benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Bahkan orang-orang desa batu tercengang, karena tampilan Si Hao jauh melebihi harapan mereka. Untuk melakukan semua ini di usia yang begitu muda, ini benar-benar membuat mereka merasa seolah ini nyata. Mulut Bei Feng ringan berteriak, dan dia dengan marah menarik busurnya. Panah-panah besi itu melesat keluar seperti hujan lebat saat turun, dan panah-panah besi yang tebal dan panjang menembus satu demi satu ke hutan gunung. Meskipun Si Hao masih sangat muda, kecepatannya sangat cepat. Melompat seperti harimau dan melonjak seperti naga, dia menghindari hujan panah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kedua tangan untuk memukul panah, mengetuk poros panah satu sama lain. Saat panah bertabrakan satu sama lain, suara dangdang terdengar, menyebabkan panah di langit bergetar. Kecepatannya sama sekali tidak seperti anak kecil. Dia menutup celah di antara mereka dalam sekejap mata. Gerakannya membuatnya tampak seperti peng emas bersayap muda, dan menggunakan cara yang tidak lazim. Dong! Hujan panah yang kacau semakin terkonsentrasi. Pria kecil itu berteriak keras, dan menendang 1000 batu jin di sepanjang jalan. Dengan suara keras, itu melayang di udara lurus menuju pemuda berwajah dingin, Bei Feng. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebanyak ini? Anak ini bahkan belum berusia 4 tahun. Orang-orang ketakutan, karena ini hanya membuat mereka terperangah. Hanya beberapa individu yang samar-samar melihat Si Hao menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Dengan simbol-simbolnya yang menyala, dia terlalu cepat. Batu 1000 jin menutupi langit, dan menabrak lurus ke bawah. Mata Bei Feng tiba-tiba menjadi dingin dan berhenti melepaskan panah. Dia memutar busur besar yang memiliki ketinggian setengah orang, dan dengan suara hong, batu yang berat ini langsung pecah, menyebar ke segala arah. Namun, Si Hao sudah meraih kesempatan ini. Dia melompat ke depan sebelum dengan marah berkata, "Mengapa kamu begitu kasar dan tidak masuk akal, menembak pamanku dengan niat membunuh seperti itu dan juga mencuri mangsa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup?" Petik 2. Bei Feng mendengus dingin, dan menjatuhkan busur besar sebelum meraih tombak berdarah besi berwarna merah samar. Dengan kedua tangan mencengkeram tombak itu, dia tidak menyayangkan kekuatan dan mendorong ke arah dada pria kecil itu. Namun, pada saat ini, tubuh Si Hao masih menghadap ke depan di udara, membuatnya agak sulit untuk menghindar. Para penonton dari Stone Village hampir keluar dari dada mereka. Mereka semua membenci Bei Feng tanpa henti karena semua tindakannya sangat jahat. Kiang, suara logam bergetar di udara, dan ekspresi Si Hao cerah dan jernih. Dengan rotasi tangan kanannya, dia menggambar busur anggun dengan teknik tanpa cacat. Dengan suara kiang, dia memotong tombak itu menjadi 2. Tangan kecil putih dan lembut itu tampaknya tidak memiliki luka sama sekali. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Si Hao muda menentang Bei Feng yang kejam, namun dia sama sekali tidak dirugikan.
Saat dia menutup jarak di antara mereka, penampilannya luar biasa. Wu! Bei Feng dengan marah melemparkan tombaknya yang tajam, menusuknya lurus ke arah mata kanan pria kecil itu, tegas dan kuat. Pada jarak sedekat itu, serangan ini sangat berbahaya. Si Hao memiringkan kepalanya untuk menghindar. Sementara tubuhnya masih di udara, dia memberikan tendangan lokomotif dengan kaki kanannya, mengarah lurus ke sisi wajah Bei Feng, membawa serta hembusan angin yang kencang. Meskipun bertubuh kecil, tubuhnya cukup anggun. Gerakannya mengalir secara alami seperti burung layang-layang yang meluncur di udara. Bang! Bei Feng menggunakan lengan kirinya untuk memblokir, suara kusam itu bergema di udara. Itu mengguncang hutan di dekatnya, menyebabkan dedaunan terbang liar seperti angin musim gugur menyapu. Kekuatan yang sangat kuat. The Wolf Villagers mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan surgawi yang mencengangkan yang dimiliki Bei Feng. Dia masih muda, dan dalam lingkaran 1000 li, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, dia tidak memiliki keuntungan. Si Hao jatuh ke lantai. Dia masih muda, dan jauh lebih pendek dari Bei Feng, namun, dia tidak takut sama sekali. Wajah kecilnya marah, mata besar terbuka lebar, menghadapi musuhnya. Kedua belah pihak berhenti berkelahi. Mereka lebih tertarik pada konfrontasi antara pemuda yang tangguh dan anak yang mengejutkan, menunggu untuk melihat hasil pertarungan. Wajah Bei Feng menjadi suram dan menunjukkan sedikit kedinginan dari matanya. Dia sudah berusia 14 tahun, tetapi tabrakan sebelumnya melawan seorang anak yang bahkan belum berusia 4 tahun belum menentukan kemenangan atau kekalahan. Baginya, itu adalah penghinaan total. Bang! Tubuh Bei Feng tinggi dan ramping. Dia dengan giat menunjukkan kekuatan kakinya, dan seperti tiang besi, dia menyapu. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga menyebabkan ledakan yang terdengar seperti monster besar yang menyerang. Si Hao jatuh kembali. Dia selalu dibesarkan di desa batu. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman nyata dalam pertempuran, dia tahu sedikit tentang itu. Dia menghindari titik tombak dan melompat mundur beberapa meter. Namun, Bei Feng telah membunuh banyak binatang buas, membantai burung aneh, dan menembak mati manusia yang tangguh. Dalam hal pengalaman tempur yang sebenarnya, ia tidak kekurangan apapun. Secara alami, dia mengerti keuntungan dari menyerang terlebih dahulu dan mempertahankan keunggulan. Dia melompat di udara, dan menjauhkan diri beberapa meter dalam sekejap. Dia kemudian memutar kaki kanannya, dan seperti cambuk, dia mundur. Mustahil untuk bertahan, dan angin kencang menggesek wajah orang-orang, menyebabkan luka-luka. Di belakangnya ada beberapa pohon kuno yang menghalangi jalan mundurnya, membuat sulit menghindar. Dengan punggung menghadap pohon besar, Si Hao menyilangkan tangannya dan melakukan segala yang dia bisa untuk menopang dirinya sendiri. Beberapa simbol bersinar sebentar. Ledakan. Seperti dua binatang besar bertabrakan satu sama lain, batu dan pasir dikirim terbang kemana-mana. Debu dan asap mengalir ke langit, dan daun layu seketika. Kedua belah pihak bergetar berat. Ketika kaki Bei Feng menekan ke bawah, batang pohon dengan diameter 1 meter di belakang Si Hao dipotong menjadi dua. Dengan gemuruh, pohon-pohon yang mencapai ke langit patah dan jatuh di dalam gunung dengan suara yang cukup keras untuk mengejutkan semua orang. Kali ini desa serigala dengan jelas melihat bahwa di tengah telapak tangan Si Hao adalah simbol yang bersinar. Jenis kekuatan inilah yang mampu menahan kekuatan bawaan Bei Feng yang menyerang dengan kekuatan lebih dari 1000 jin. Artefak berharga, anak itu memegang artefak berharga yang langka. Mereka semua berteriak. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa percaya Si Hao sudah membiasakan diri dengan kekuatan simbol-simbol misterius yang tangguh. Mereka percaya bahwa itu karena efek dari gelang gigi binatang di pergelangan tangannya, karena jelas ada cahaya yang berkilauan mengalir melalui mata serigala desa semuanya memerah. Meskipun ini bukan harta karun leluhur, itu masih artefak berharga yang cukup bagus. Itu bisa menambah kekuatan anak begitu banyak. Jelas itu luar biasa. Setelah mematahkan pohon besar dengan satu tendangan, pendekatan Bei Feng tidak berubah sedikit pun. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan kedua kaki menyapu seperti pilar besi, ia terus-menerus merobohkan pohon-pohon raksasa. Cabang-cabang patah dan daun layu terbang. Si Hao tidak mundur dan mulai membalas. Meskipun bertubuh kecil, setiap kali dia melompat, dia bisa mencapai ketinggian beberapa meter. Dia terbang maju seperti bayi peng yang melebarkan sayapnya.
Angin di sekitar tinju Bei Feng terbang ke depan seperti guntur, dan setelah Si Hao menghindari serangannya, itu menghantam batu gunung 1000 jin di belakangnya. Dia segera meledakannya menjadi berkeping-keping, dan mengirim batu seberat ratusan atau ribuan jin ke 4 arah. Adegan ini sangat mencengangkan, karena seorang pemuda yang baru berusia 10 tahun ke atas memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini. Semua orang yang melihat menghirup udara dingin sesudahnya. Si kecil masih kecil, dan meskipun kekuatannya sudah dapat dianggap seperti dewa dibandingkan dengan rekan-rekannya, kekuatan absolutnya masih kurang dari kekuatan Bei Feng. Namun, dengan bantuan kekuatan misterius teks tulang itu, dia juga tidak perlu takut. Kelinci bangkit dan elang jatuh, kedua orang itu sangat gesit. Setiap serangan membawa kekuatan yang mengerikan, dan angin di sekitar tangan mereka seperti guntur, menciptakan suara gemuruh. Getaran menyebabkan hutan runtuh dan batu-batu besar membelah. Setelah bertukar 10 serangan, ekspresi Bei Feng berubah mengerikan. Dia adalah seorang jenius yang diberkati dengan talenta dari surga. Dia tidak bisa percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki keunggulan terhadap seorang anak yang bahkan belum berusia 4 tahun. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Peng! Setelah menyerang dengan seluruh kekuatannya kali ini, dia tiba-tiba membungkuk dan mengangkat kepalanya. Di belakangnya, gelombang baut panah melayang ketika berkedip dalam cahaya dingin, langsung menuju mata dan wajah orang kecil itu. Semua orang di desa batu menangis ketakutan, ini terlalu mendadak. Sekelompok orang sangat marah, karena Bei Feng terlalu biadab. Ini hanyalah anak kecil, namun mereka begitu tak tahu malu dan harus melakukan metode curang seperti itu. Si kecil terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia melambaikan kedua tangannya, dan pola-pola misterius muncul di ujung jarinya, membentuk bulan sabit kecil. Dia memegang bulan di tengah telapak tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Bintik-bintik cahaya menyebar, dan mematahkan setiap baut panah tunggal. Orang-orang di desa batu semua menghela nafas lega. Situasi sekarang benar-benar menutupi tubuh mereka dengan keringat dingin. Anak muda ini terlalu kejam. Membiarkannya tumbuh pasti akan menjadi bencana. Si Fei Jiao berkata dengan marah. Bei Feng mengutuk dalam hati, dia masih belum berhasil memukul Si Hao. Dia dengan keras melompat setinggi 6 atau 7 meter, dan dari posisi yang menguntungkan ini, dia menginjak lurus ke arah pria kecil itu dengan kekuatan yang tidak dapat dihadang. Mata besar Si Hao jernih saat ia memutuskan untuk mengisi ke atas. Telapak tangannya terbuka seperti Raja Wali yang membumbung tinggi di langit. Gerakannya mendominasi dan kuat. Sikapnya terlihat sangat mirip dengan elang skala hijau yang menembus awan. Bulan sabit di telapak tangannya bersinar sekali lagi, dan dengan kemegahan yang mulia itu terbang langsung, bertemu Bei Feng dan menabraknya, menciptakan ledakan tirani. Kali ini, Bei Feng memuntahkan darah. Tubuhnya terbang keluar secara horizontal, menghancurkan banyak cabang dari pohon-pohon besar sebelum jatuh ke lantai. Si kecil segera mengikutinya. Bab 15 Kekuasaan Si Kecil. Anak muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini hanya seorang anak kecil, namun ia dapat menyapu panah dengan satu tangan. Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa ini agak tidak masuk akal. Orang harus mengerti bahwa hanya dengan mengangkat kedua tangannya, ia dapat mengangkat 5 atau 6 kuali tembaga. Dengan panah tebal yang dapat membelah batu dan memecahkan emas, kekuatan tirani itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, karena itu cukup untuk membunuh seekor naga bertanduk naga. Orang-orang dari desa Wolf semuanya terkejut. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada mereka yang mengetahui betapa menakutkannya Bei Feng, karena dia dikaruniai bakat alami yang unggul dan kekuatan surgawi yang sangat langka. Bagaimana mungkin anak kecil seperti itu memblokir panah besi Bei Feng? Kamu sedang mencari mati. Bei Feng muda dengan enteng mengejek. Sinar cahaya di matanya melesat seolah-olah itu adalah 2 garis petir. Dia dengan keras menghembuskan napas, menarik busurnya, dan mulai terus menembakkan panah. Ci. Iron arrows menembus langit yang luas dengan suara wuh, seolah-olah itu adalah suara mengerikan dari tingkat ke-9 neraka. Poros panah tebal memancarkan sinar metalik yang membuat hati orang bergetar saat melayang dengan cepat, itu sangat menakutkan. Bei Feng terus-menerus menarik busurnya sampai ia melepaskan 8 panah besi. Ketika mereka bersiul di udara, masing-masing dan setiap anak panah sangat menakutkan, hanya menargetkan tanda vital si kecil. Si Hao seperti kera yang waspada, jatuh ke 4 anggota tubuhnya. Dengan gerakan alami, dia dengan cepat menghindari 5 panah.
Setelah itu, ia menggunakan kedua tangan untuk meretas tiga anak panah lainnya ketika yang lain membenamkan diri jauh ke dalam batu gunung dengan suara kongkiang. Kinerja ini benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Bahkan orang-orang desa batu tercengang, karena tampilan Si Hao jauh melebihi harapan mereka. Untuk melakukan semua ini di usia yang begitu muda, ini benar-benar membuat mereka merasa seolah ini nyata. Mulut Bei Feng ringan berteriak, dan dia dengan marah menarik busurnya. Panah-panah besi itu melesat keluar seperti hujan deras saat turun, dan panah-panah besi yang tebal dan panjang menembus satu demi satu ke hutan gunung. Meskipun Si Hao masih sangat muda, kecepatannya sangat cepat. Melompat seperti harimau dan melonjak seperti naga, dia menghindari hujan panah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kedua tangan untuk memukul panah, mengetuk poros panah satu sama lain. Saat panah bertabrakan satu sama lain, suara dangdang terdengar, menyebabkan panah di langit bergetar. Kecepatannya sama sekali tidak seperti anak kecil. Dia menutup celah di antara mereka dalam sekejap mata. Gerakannya membuatnya tampak seperti peng emas bersayap muda, dan menggunakan cara yang tidak lazim. Dong, hujan panah yang kacau semakin terkonsentrasi. Pria kecil itu berteriak keras, dan menendang 1000 batu jin di sepanjang jalan. Dengan suara keras itu melayang di udara lurus menuju pemuda berwajah dingin, Bei Feng. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebanyak ini? Anak ini bahkan belum berusia 4 tahun. Orang-orang ketakutan, karena ini hanya membuat mereka terperangah. Hanya beberapa individu yang samar-samar melihat Si Hao menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Dengan simbol-simbolnya yang menyala, dia terlalu cepat. Batu 1000 jin menutupi langit, dan menabrak lurus ke bawah. Mata Bei Feng tiba-tiba menjadi dingin dan berhenti melepaskan panah. Dia memutar busur besar yang memiliki ketinggian setengah orang, dan dengan suara hong, batu yang berat ini langsung pecah, menyebar ke segala arah. Namun, Si Hao sudah meraih kesempatan ini. Dia melompat ke depan sebelum dengan marah berkata, "Mengapa kamu begitu kasar dan tidak masuk akal, menembak pamanku dengan niat membunuh seperti itu dan juga mencuri mangsa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup?" Petik 2. Bei Feng mendengus dingin, dan menjatuhkan busur besar sebelum meraih tombak berdarah besi berwarna merah samar. Dengan kedua tangan mencengkeram tombak itu, dia tidak menyayangkan kekuatan dan mendorong ke arah dada pria kecil itu. Namun, pada saat ini, tubuh Si Hao masih menghadap ke depan di udara, membuatnya agak sulit untuk menghindar. Para penonton dari Stone Village hampir keluar dari dada mereka. Mereka semua membenci Bei Feng tanpa henti karena semua tindakannya sangat jahat. Kiang, suara logam bergetar di udara, dan ekspresi Si Hao cerah dan jernih. Dengan rotasi tangan kanannya, dia menggambar busur anggun dengan teknik tanpa cacat. Dengan suara kiang, dia memotong tombak itu menjadi dua. Tangan kecil putih dan lembut itu tampaknya tidak memiliki luka sama sekali. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Si Hao muda menentang Bei Feng yang kejam, namun dia sama sekali tidak dirugikan. Saat dia menutup jarak di antara mereka, penampilannya luar biasa. Bei Feng dengan marah melemparkan tombaknya yang tajam, menusuknya lurus ke arah mata kanan pria kecil itu, tegas dan kuat. Pada jarak sedekat itu, serangan ini sangat berbahaya. Si Hao memiringkan kepalanya untuk menghindar. Sementara tubuhnya masih di udara, dia memberikan tendangan lokomotif dengan kaki kanannya, mengarah lurus ke sisi wajah Bei Feng, membawa serta hembusan angin yang kencang. Meskipun bertubuh kecil, tubuhnya cukup anggun. Gerakannya mengalir secara alami seperti burung layang-layang yang meluncur di udara. Bang! Bei Feng menggunakan lengan kirinya untuk memblokir, suara kusam itu bergema di udara. Itu mengguncang hutan di dekatnya, menyebabkan dedaunan terbang liar seperti angin musim gugur menyapu. Kekuatan yang sangat kuat. The Wolf Villagers mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan surgawi yang mencengangkan yang dimiliki Bei Feng. Dia masih muda, dan dalam lingkaran 1000 li, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, dia tidak memiliki keuntungan. Si Hao jatuh ke lantai. Dia masih muda, dan jauh lebih pendek dari Bei Feng, namun, dia tidak takut sama sekali. Wajah kecilnya marah, mata besar terbuka lebar, menghadapi musuhnya. Kedua belah pihak berhenti berkelahi. Mereka lebih tertarik pada konfrontasi antara pemuda yang tangguh dan anak yang mengejutkan, menunggu untuk melihat hasil pertarungan. Wajah Bei Feng menjadi suram dan menunjukkan sedikit kedinginan dari matanya.
Dia sudah berusia 14 tahun, tetapi tabrakan sebelumnya melawan seorang anak yang bahkan belum berusia 4 tahun belum menentukan kemenangan atau kekalahan. Baginya, itu adalah penghinaan total. Bang! Tubuh Bei Feng tinggi dan ramping. Dia dengan giat menunjukkan kekuatan kakinya, dan seperti tiang besi, dia menyapu. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga menyebabkan ledakan yang terdengar seperti monster besar yang menyerang. Si Hao jatuh kembali. Dia selalu dibesarkan di desa batu. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman nyata dalam pertempuran, dia tahu sedikit tentang itu. Dia menghindari titik tombak dan melompat mundur beberapa meter. Namun, Bei Feng telah membunuh banyak binatang buas, membantai burung aneh, dan menembak mati manusia yang tangguh. Dalam hal pengalaman tempur yang sebenarnya, ia tidak kekurangan apapun. Secara alami, dia mengerti keuntungan dari menyerang terlebih dahulu dan mempertahankan keunggulan. Dia melompat di udara, dan menjauhkan diri beberapa meter dalam sekejap. Dia kemudian memutar kaki kanannya, dan seperti cambuk, dia mundur. Mustahil untuk bertahan, dan angin kencang menggesek wajah orang-orang, menyebabkan luka-luka. Di belakangnya ada beberapa pohon kuno yang menghalangi jalan mundurnya, membuat sulit menghindar. Dengan punggung menghadap pohon besar, Si Hao menyilangkan tangannya dan melakukan segala yang dia bisa untuk menopang dirinya sendiri. Beberapa simbol bersinar sebentar. Ledakan. Seperti dua binatang besar bertabrakan satu sama lain, batu dan pasir dikirim terbang kemana-mana. Debu dan asap mengalir ke langit, dan daun layu seketika. Kedua belah pihak bergetar berat. Ketika kaki Bei Feng menekan ke bawah, batang pohon dengan diameter 1 meter di belakang Si Hao dipotong menjadi dua. Dengan gemuruh, pohon-pohon yang mencapai ke langit patah dan jatuh di dalam gunung dengan suara yang cukup keras untuk mengejutkan semua orang. Kali ini desa serigala dengan jelas melihat bahwa di tengah telapak tangan Si Hao adalah simbol yang bersinar. Itu adalah jenis kekuatan yang mampu menahan kekuatan bawaan Bei Feng yang menyerang dengan kekuatan lebih dari 1000 jin. Artefak berharga, anak itu memegang artefak berharga yang langka. Mereka semua berteriak. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa percaya Si Hao sudah membiasakan diri dengan kekuatan simbol-simbol misterius yang tangguh. Mereka percaya bahwa itu karena efek dari gelang gigi binatang di pergelangan tangannya, karena jelas ada cahaya yang berkilau mengalir melalui mata serigala desa semuanya memerah. Meskipun ini bukan harta karun leluhur, itu masih artefak berharga yang cukup bagus. Itu bisa menambah kekuatan anak begitu banyak. Jelas, itu luar biasa. Setelah mematahkan pohon besar dengan satu tendangan, pendekatan Bei Feng tidak berubah sedikit pun. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan kedua kaki menyapu seperti pilar besi, ia terus-menerus merobohkan pohon-pohon raksasa. Cabang-cabang patah dan daun layu terbang. Si Hao tidak mundur dan mulai membalas. Meskipun bertubuh kecil, setiap kali dia melompat, dia bisa mencapai ketinggian beberapa meter. Dia terbang maju seperti bayi Peng yang melebarkan sayapnya. Angin di sekitar tinju Bei Feng terbang ke depan seperti guntur, dan setelah Si Hao menghindari serangannya, itu menghantam batu gunung 1000 jin di belakangnya. Dia segera meledakannya menjadi berkeping-keping, dan mengirim batu seberat ratusan atau ribuan jin ke 4 arah. Adegan ini sangat mencengangkan, karena seorang pemuda yang baru berusia 10 tahun ke atas memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini. Semua orang yang melihat menghirup udara dingin sesudahnya. Si kecil masih kecil, dan meskipun kekuatannya sudah dapat dianggap seperti dewa dibandingkan dengan rekan-rekannya, kekuatan absolutnya masih kurang dari kekuatan Bei Feng. Namun, dengan bantuan kekuatan misterius teks tulang itu, dia juga tidak perlu takut. Kelinci bangkit dan elang jatuh, kedua orang itu sangat gesit. Setiap serangan membawa kekuatan yang mengerikan, dan angin di sekitar tangan mereka seperti guntur, menciptakan suara gemuruh. Getaran menyebabkan hutan runtuh dan batu-batu besar membelah. Setelah bertukar 10 serangan, ekspresi Bei Feng berubah mengerikan. Dia adalah seorang jenius yang diberkati dengan talenta dari surga. Dia tidak bisa percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki keunggulan terhadap seorang anak yang bahkan belum berusia 4 tahun. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Peng! Setelah menyerang dengan seluruh kekuatannya kali ini, dia tiba-tiba membungkuk dan mengangkat kepalanya. Di belakangnya, gelombang baut panah melayang ketika berkedip dalam cahaya dingin, langsung menuju mata dan wajah orang kecil itu. Semua orang di desa batu menangis ketakutan, ini terlalu mendadak. Sekelompok orang sangat marah, karena Bei Feng terlalu biadab.
Ini hanyalah anak kecil, namun mereka begitu tak tahu malu dan harus melakukan metode curang seperti itu. Si kecil terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia melambaikan kedua tangannya, dan pola-pola misterius muncul di ujung jarinya, membentuk bulan sabit kecil. Dia memegang bulan di tengah telapak tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Bintik-bintik cahaya menyebar, dan mematahkan setiap baut panah tunggal. Orang-orang di desa batu semua menghela nafas lega. Situasi sekarang benar-benar menutupi tubuh mereka dengan keringat dingin. Anak muda ini terlalu kejam. Membiarkannya tumbuh pasti akan menjadi bencana. Si Fei Jiao berkata dengan marah. Bei Feng mengutuk dalam hati, dia masih belum berhasil memukul si Hao. Dia dengan keras melompat setinggi 6 atau 7 meter, dan dari posisi yang menguntungkan ini, dia menginjak lurus ke arah pria kecil itu dengan kekuatan yang tidak dapat dihadang. Mata besar si Hao jernih saat ia memutuskan untuk mengisi ke atas. Telapak tangannya terbuka seperti Raja Wali yang membumbung tinggi di langit. Gerakannya mendominasi dan kuat. Sikapnya terlihat sangat mirip dengan elang skala hijau yang menembus awan. Bulan sabit di telapak tangannya bersinar sekali lagi, dan dengan kemegahan yang mulia itu terbang langsung, bertemu Bei Feng dan menabraknya, menciptakan ledakan tirani. Kali ini, Bei Feng memuntahkan darah. Tubuhnya terbang keluar secara horizontal, menghancurkan banyak cabang dari pohon-pohon besar sebelum jatuh ke lantai. Si kecil segera mengikutinya.